Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anagnesia Nada dari kelas PGSDA 4. Saya akan mempresentasikan mata kuliah pengantar pendidikan yang diampu oleh Ibu Asy Wahyuningsi MPD. Makalah ini berjudul Siswa dan Bimbingan Belajar Pro dan Kontra serta merefleksi tujuan belajar secara general untuk mencapai tujuan pendidikan yang ideal. Makalah ini disusun oleh Anagnesia Nada, saya sendiri, dan Zela Putri Priyatna, Sinta Adelia, Ulfa Wahyuni. Pembaca pertama akan dibacakan oleh saya sendiri, dan yang kedua itu Zela Putri Priyatna, dan yang ketiga itu Sinta Adelia, dan yang keempat Ulfa Wahyuningsi. Oke, langsung saja kita ke materi. Nah, pembahasan yang pertama, tujuan pendidikan dan fungsi tujuan pendidikan. Bimbingan belajar merupakan proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada orang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja maupun dewasa, sehingga yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan belajar pada dirinya sendiri serta membantu pada siswa dalam mengembangkan dirinya sendiri, sikap serta kebiasaan dalam belajar yang tepat bagi dirinya sendiri untuk dapat menguasai pengetahuan dan keterampilan serta mampu menguasai kesukaran-kesukaran yang ada timbul berkaitan dengan tuntunan-tuntunan belajar di suatu institut pendidikan. Bimbingan belajar yang diberikan secara sistematis dan efisien oleh guru pembimbing atau konselor yang sesuai dengan kebutuhan siswa akan membantu siswa dalam meningkatkan presentasi belajar. Hal ini sangat dimungkinkan karena siswa sudah menyadari betapa pentingnya belajar itu, dan ketika anak-anak mengalami kesulitan belajar maka guru segera dapat membantu dengan bimbingan belajar ini. Nah, yang selanjutnya, dengan demikian pihak sekolah khususnya guru BK untuk lebih memberikan perhatian khusus terhadap pelaksanaan program layanan bimbingan konseling, terutama bimbingan belajar, sehingga tercapai prestasi belajar yang memuaskan. Namun faktor lain yang saat ini tidak diteliti juga memungkinkan mempengaruhi bimbingan belajar dan prestasi belajar siswa di sekolah. Jadi singkatnya, pendidikan adalah proses pengembangan pada individu atau peserta didik agar dapat memiliki pemahaman terhadap suatu dan membuatnya menjadi seorang manusia yang kritis dan dalam berpikir. Tujuan dari pendidikan. Salah satu tujuan dari pendidikan adalah mengembangkan potensi dan mencerdaskan individu dengan lebih baik. Dengan tujuan ini diharapkan mereka yang memiliki pendidikan dengan baik dapat memiliki kreativitas, pengetahuan, kepribadian, mandiri, dan menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab sesuai pada Undang-Undang Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985 dan sebagainya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Zela. Perkenalkan, nama saya Zela Putri Priyatna dengan nomor NIM 200641101. Saya akan membacakan lanjutan materi dari Anagnesia Nada. B. Fungsi dari pendidikan. Pendidikan juga memiliki fungsi, diantaranya adalah mengembangkan kemampuan, membentuk watak, kepribadian agar peserta didik dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Lembaga pendidikan memiliki fungsi seperti 1. Untuk mempersiapkan seluruh masyarakat dapat mandiri dalam mencari nafkahnya sendiri. 2. Membangun serta mengembangkan minat dan bakat individu demi kepuasan pribadi dan kepentingan umum. 3. Membantu melestarikan kebudayaan masyarakat. 4. Menanamkan keterampilan yang dibutuhkan dalam keikutsertaan dalam berdemokrasi. 5. Menjadi sumber-sumber inovasi sosial di masyarakat. Jenis-jenis pendidikan. Sesuai dengan apa yang sudah kita bahas di atas, pendidikan memiliki 3 jenis, yaitu pendidikan formal, pendidikan non-formal, dan pendidikan informal. Yang pertama ada pendidikan formal.
Jenis pendidikan ini adalah pendidikan yang sudah terstruktur dan memiliki jenjang, mulai dari pendidikan anak usia dini, PAUD, pendidikan dasar SD, pendidikan menengah SMP, pendidikan menengah atas SMA, dan pendidikan tinggi universitas. Yang kedua, ada pendidikan nonformal. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dilaksanakan secara berjenjang dan terstruktur. Jenis pendidikan ini disertakan sesuai dengan hasil program pendidikan formal melalui proses penilaian dari pihak yang berwenang. Contohnya, lembaga kursus, majelis taklim, kelompok bermain, sanggar, dan lainnya. Yang ketiga ada pendidikan informal. Yang terakhir ada pendidikan informal. Pendidikan ini berasal dari keluarga dan lingkungan di mana peserta didiknya diharapkan dapat belajar secara lebih mandiri. Contohnya pendidikan informal seperti agama, budi pekerti, etika, sopan santun, moral, dan sosialisasi. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Sinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sinta Adelia, NIM 2641123. Di sini saya akan melanjutkan membaca makalah tersebut. Sumber dan dasar tujuan pendidikan. Ada 4 rumusan tujuan pendidikan di Indonesia. Yang pertama, rumusan tujuan pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950. Tercantum dalam bab 2 pasal 3 yang berbunyi tujuan pendidikan dan pengajaran membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah airnya. Yang kedua ada rumusan tujuan pendidikan menurut ketetapan MPR nomor 2 tahun 1960 yang berbunyi tujuan pendidikan ialah mendidik anak ke arah terbentuknya manusia berjiwa Pancasila dan bertanggung jawab atas terselenggaranya masyarakat sosialis Indonesia yang adil dan makmur material dan spiritual. Yang ketiga ada rumusan tujuan pendidikan menurut Sistem Pendidikan Nasional Pancasila dengan penetapan Presiden nomor 19 tahun 1965 yang berbunyi pendidikan nasional kita baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta, dari pendidikan prasekolah sampai pendidikan tinggi, supaya melahirkan warga negara sosialis Indonesia yang susila, yang bertanggung jawab atas terselenggaranya masyarakat sosialis Indonesia, adil dan makmur, baik spiritual maupun material yang berjiwa Pancasila. Dan yang terakhir yaitu rumusan tujuan pendidikan menurut Ketetapan MPRS nomor 2 tahun 1960 yang berbunyi tujuan pendidikan ialah membentuk manusia Pancasialis sejati berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dikehendaki oleh pembukaan UUD 45 dan isi Undang-Undang Dasar 45. Sekian, terima kasih. Jenis dan hierarki tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan dan pengajaran dapat dibedakan dan disusun menurut hierarki sebagai berikut. Tujuan umum, tujuan institusional, dan tujuan instruksional. Tujuan umum pendidikan nasional Indonesia adalah manusia yang berjiwa Pancasila. 2. Tujuan institusional ialah tujuan pendidikan yang akan dicapai menurut jenis dan tingkatan sekolah atau lembaga pendidikan masing-masing. Biasanya tercantum dalam kurikulum sekolah atau lembaga pendidikan yang harus dicapai setelah selesai belajar. Tujuan institusional ini berbentuk standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah digunakan sebagai pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan peserta didik. 3. Standar kompetensi lulusan tersebut meliputi standar kompetensi lulusan minimal satuan pendidikan dasar dan menengah, standar kompetensi lulusan minimal kelompok mata pelajaran, dan standar kompetensi lulusan minimal mata pelajaran. 4.
kurikuler adalah tujuan kurikulum sekolah yang telah diperinci menurut bidang studi atau mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran. 5. Tujuan instruksional adalah tujuan pokok bahasan atau tujuan subpokok bahasan yang dianjurkan oleh guru. Tujuan instruksional dibedakan menjadi dua macam, yaitu tujuan instruksional umum atau TIU dan tujuan instruksional khusus atau TIK. A. Umumnya, tujuan instruksional umum berada pada tiap-tiap pokok bahasan yang telah dirumuskan di dalam kurikulum sekolah, khususnya di dalam garis-garis besar program pengajar atau GBPP. Tujuan instruksional khusus adalah tujuan pengajaran yang diharapkan dapat dibaca oleh siswa pada tiap akhir jam pelajaran. Biasanya dibuat oleh guru yang dimuatkan di dalam satuan pelajaran atau yang disebut satpel atau dalam kurikulum saat dikenal dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Kesimpulannya, pada dasarnya semua hal yang menyangkut pendidikan nasional, baik itu dasar dan tujuan pendidikan nasional, semuanya terangkum dalam UU SPN nomor 2 tahun 2003. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Tujuan pendidikan adalah upaya untuk meraih kesuksesan hidup di dunia dan di akhirat. Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan pokok dalam hidup manusia. Untuk mendapatkan pendidikan yang baik, maka perlu adanya pemahaman terhadap dasar dan tujuan pendidikan secara mendalam. Sekian presentasi kelompok kami. Kekurangannya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.